Surah Al-Maidah ayat 11. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'da. Khawdal iman Islam azani Allah wa yakum. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kegiatan taklim malam ini, melanjutkan pelajaran surah Al-Maidah ayat ke-11 dan seterusnya. Kita awali dengan membaca Ummul Quran. Allahumma hassil wa balligh maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu اذkuruu ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutuu ilaikum aydiyahum إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي برسلي وعزرتموهم وأقرضتم
أقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Silakan beberapa orang aja. Ya ayyuhalladzina terlalu apal antum. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dulu. Allah fiik. Barakallah, agak soba aja semuanya. Ya idhamma
Barakallah. Buka subah belum? Sadaqallahul azim. Barakallahu fikum. Mohon maaf Bapak-bapak yang belum sempat menampilkan bacaan terbaiknya. Insyaallah nanti bergantian. Jadi lagu Soba tadi ya, yang sudah dicontohkan, harus konsisten kalau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, maaf katanya, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah kalian akan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian semuanya. Ai udzkuru fadlallahi 'alaikum bihifdzihi iyyakum min a'daikum. Ingatlah karunia Allah yang pernah diberikan kepada kalian semuanya, yaitu kalian ditolong, yaitu ditolongnya ya, ditolongnya kalian semuanya min a'daikum, dari musuh-musuh kalian. Idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum. Di waktu suatu kaum hendak hendak bahasa tayabsud itu, hendak menggerakkan ya tangan mereka kepada kalian semuanya ya, jadi untuk mencederai, yabtishu bikum bil qadri wal ihlak. Jadi mereka batosa itu menempeleng ya, atau menjatuhkan ya, menjatuhkan beban agar menimpa kalian bil qadri wal ihlak, dengan niat membunuh dan membinasakan. Fakaffa aydiyahum ankum, maka Allah menahan, kaffa menahan, aydiyahum tangan mereka, ankum dari kamu. Jadi begini ceritanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke mana? Madinah. Di Madinah Rasulullah ya berhadapan dengan banyak kelompok-kelompok manusia ya, termasuk diantaranya adalah orang-orang Yahudi. Yahudi pun juga berkelompok-kelompok itu, ada Yahudi Bani Nadir, ada Bani apa lagi? Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa dan lain sebagainya. Tatkala Rasulullah bersama para sahabat hijrah ke Madinah, yang masyarakatnya itu majmuk ya, kayak kita lah, majmuk kan, jadi heterogen,
ya berbagai suku bahkan agama, yang ini menjadi masalah tersendiri bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah mengadakan perjanjian ya kepada mereka. Perjanjiannya tentu isinya tidak saling mengganggu di antara mereka, saling mensupport. Tidak ada yang boleh mengganggu satu sama lain ya, yang akhirnya nanti agama di Madinah ya. Nah, kemudian satu ketika Rasulullah dan para sahabat hendak minta pertolongan, minta bantuan, bukan pertolongan ya, bantuan kepada suku Bani Nadir ya, orang-orang Yahudi di selatan kota Madinah. Sampailah ke sana ya, diterima, seolah-olah mereka itu sudah menyediakan ya waktu agar Rasulullah dan para sahabat itu ya bersatu dengan mereka. Namanya juga orang Yahudi ya, kelihatannya dia kelihatannya dia mau ya. Ternyata ketika Rasulullah berada di satu tempat ya yang bersandar di tembok salah satu rumah mereka, Rasulullah bersama para sahabat waktu itu, ada Umar, ada Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba sekelompok orang Yahudi Bani Nadir ini, ada beberapa orang yang kemudian meninggalkan tempat itu. Meninggalkan tempat tersebut, ternyata orang ini hendak melakukan kejahatan. Akhirnya salah satu di antara mereka menawarkan kepada yang lain, bagaimana kalau Muhammad ini kita timpakan batu ya agar mengenai kepala Muhammad, kemudian Muhammad meninggal atau hancur. Ya, luar biasa itu. Jahatnya luar biasa. Ya, itu orang Yahudi. Maka jangan pernah akur dengan namanya orang Yahudi itu. Ya, enggak pernah ada baiknya. Enggak pernah menerima Rasulullah sebagai nabi, kecuali sedikit yang akhirnya mereka itu masuk Islam, sedikit sekali ya. Akhirnya kemudian sekelompok orang itu mengadakan makar ya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memelihara dan menjaga nabinya. Tadi bihifdhihi iyyakum min a'daikum. Apa maksudnya? Allah berikan nikmat yang besar, yaitu diselamatkan dari makar orang Yahudi Bani Nadir. Bani siapa Pak? Bani Nadir ya. Tentu Allah mengutus Jibril akan memberitahu kepada Rasulullah SAW. Maka tiba-tiba Rasulullah meninggalkan tempat tersebut. Sahabat juga bingung. Setelah itu baru bertanya mereka, kenapa wahai Rasul engkau tiba-tiba nyingkrih dari tempat tersebut? Baru Rasulullah menjelaskan, tadi ada sekelompok orang yang telah sepakat dengan kita untuk saling bantu. Ternyata ada beberapa orang yang ingin melakukan kejahatan ya, mengambil batu untuk ditimpakan di kepala baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Allah utus Jibril akan memberitahu Rasulullah agar meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya Rasulullah selamat. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya bukan hanya sekali itu saja Rasulullah mendapatkan ancaman pembunuhan. Berkali-kali Rasulullah ingin dicederai ya, binasakan oleh orang-orang yang tidak suka ya, orang musyrik maupun dari ahlul kitab, berkali-kali ya. Banyak sekali itu kisah-kisahnya tentang bagaimana makar mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Fakaffa aydiyahum ankum ya, maka Allah ya menahan tangan mereka angkum dari kamu ya. Masya Allah, luar biasa. Itulah Nabi ya. Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Kalau mereka punya makar, makar Allah lebih dahsyat. Ya. Padahal waktu itu ingin mengadakan pembunuhan, yaitu menimpakan batu jadi kepala Rasulullah, itu sebenarnya ada sebagian orang Yahudi yang sudah ngasih tahu, kamu jangan lakukan itu, pasti nanti kamu yang akan kalah. Muhammad itu dijaga sama Tuhannya, nanti akan dikasih tahu, nggak bakalan bisa kamu. Tapi nggak gubris, tetap melakukan makar. Ya, ternyata benar bahwa Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari makar, keburukan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Asamakum min syarrihim wa radda adahum ankum. Jadi Allah memelihara kalian semuanya, Rasul dan para sahabat, min syarrihim, dari keburukan mereka. Ya, keburukan yang sangat luar biasa itu. Nabi ingin dibunuh. Ya. Karena memang kebiasaan Yahudi itu memang begitu, memburu nabi-nabinya. Ada berapa nabi yang sudah dibunuh oleh Yahudi itu? 70 sab'ina nabiyan. Nabi dibunuh, Pak. Ya. Maka mereka ingat-ingat, kemudian mau dipraktekkan lagi kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikiranya bisa, ternyata enggak bisa. Karena Allah jaga. Ya, min syarrihim wa radda adahum ankum, dan Allah menahan, ya, atau menolak, ya, jadi tindak aniaya mereka, adahum ankum, dari diri kalian. Maka kemudian Allah perintahkan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi untuk mensyukuri nikmat yang luar biasa itu diselamatkannya, ya, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya itu, kemudian Allah perintahkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya. Jadi sangat indah ayat ini, ya. Jadi takwa itulah yang kemudian dihitung sebagai apa? Bentuk ekspresi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, ya, dengan apa? Melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Kemudian langsung, ya, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, ya. Nah, ini kemudian Allah menuturkan sikap, ya, perilaku orang-orang Yahudi, ya, yang suka, ya, berkhianat. Jadi mereka itu memang hobi dalam berkhianat dan melanggar janji. Hendaknya kaum muslimin itu tatkala membaca Al-Quran itu tahu sebenarnya harusnya, ya. Tapi masih ada yang memaksakan diri untuk bermesraan dengan orang-orang Yahudi. Tokoh-tokoh kita juga banyak, tokoh-tokoh Islam kita. Padahal Quran sudah mengatakan nggak bakalan bisa, ya, karena mereka udah karakter sampai hari kiamat. Soal mengingkari janji, mengkhianati janji, itu sudah kerjaan mereka, ya, kerjaan mereka itu orang-orang Yahudi. Maka di Palestina sampai hari ini kalau kita kaitkan dengan kenyataan yang sedang terjadi di Palestina, ya, berapa kali itu perjanjian yang dibuat antara Palestina dan Israel, berpuluh-puluh kali itu, baik skala besar maupun sedang, ya, sering diadakan perjanjian. Tapi janji tinggal janji itu, ya. Jadi zaman bersama Nabi Musa saja, ya, mereka sudah sering mengingkari janji, kemudian minta hal-hal yang tidak masuk akal. Misalnya minta kepada Nabi Musa agar didatangkan Allah secara langsung, ya. Lan wa'id kultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah, ya, tatkala mereka berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, ya, jadi wahai Musa, lan nu'mina, kami sekali-kali tidak akan beriman laka kepada engkau,
hatta narallaha jahroh, sehingga aku melihat langsung Allah itu seperti apa di depan mata kami. Itu pernah, ya. Itu kebrutalan pemikiran mereka, ya. Sebagian umatnya Nabimu saya itu Bani Israel. Apa yang terjadi? Fa akhadat qumussa iqah, langsung apa? Disambar petir, narun minas sama, ya. Jadi api yang muncul dari langit turun ke bumi menyambar mereka. Itu salah satu episode, ya, yang Allah jelaskan kembali dalam Al-Quran tentang bagaimana kebiadaban Bani Israel, orang Yahudi. Tentu tidak semuanya, ya, tidak semuanya, tapi kebanyakan mereka seperti itu, suka ingkar janji. Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, ya, walaqad akhadallahu mitsaqa Bani Israil, dan sungguh benar-benar Allah mengambil perjanjian kepada Bani Israel. Jadi di sini ada lam, ada qad, ini maknanya sumpah, ya, sungguh benar-benar, ya. Ada taukid, ya, dua kali Allah sebutkan dengan bilam wal qad, dengan lam taukid dan qad taukid di sini. Ay ahadahum al muakkad bil yamin. Jadi Allah berjanji yang dikokohkan, diperkuat dengan sumpah. Maka di sini maknanya sumpah, ya. Wa ba'atna minhum 12 naqiba, jawabannya di sini. Jadi sumpah itu ada jawab juga, ya. Bukan hanya syarat yang ada jawab, sumpah juga ada jawab, ya. Ada jawab. Wa ba'atna minhum 12 naqiba, dan telah kami angkat Ithna 12 naqiban, berapa? 12 orang pemimpin. Jadi Yahudi itu bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Ada 12 kabilah yang masing-masing itu dipimpin oleh satu orang setiap kabilah itu. Makanya di sini 12. Ya. 12 berarti satu kabilah itu dipimpin satu orang. Kalau nanti satu kabilah dipimpin 2 orang misalnya, malah repot nanti, ya. Jadi per kabilah, ya. Wa amarna Musa bi ayyakhudha 12 naqiban. Kami perintahkan, ya. Kami perintahkan kepada Musa. Jadi Musa membuat aturan ini atas apa perintah Allah, agar Nabi Musa mengambil 12 orang pemimpin. Naqib, naqobah, artinya orang-orang yang memantau. Naqib jadi pemimpin, ya, memantau urusan mereka. Wan naqibu kabirul qaumil qaim bi umurihim. Naqib di sini maknanya, maksudnya adalah kabirul qaum, pembesar kaum atau kabilah. Jadi diangkat orang yang paling berpengaruh dari sisi keilmuannya, dari sisi fisiknya, dari sisi pengalamannya tentu saja, ya. Karena pemimpin mesti kuat. Pemimpin nggak boleh sakit-sakitan. Pemimpin mesti cerdas. Pemimpin mesti otaknya, ya, tentu kecerdasannya harus di atas rata-rata. Nah, bagaimana kalau nggak cerdas? Istilahnya apa itu kalau nggak cerdas itu? Pelinga-pelingo, ya, tuh. Pelinga-pelingo atau pelongo-pelongo misalnya. Jadi nggak apa, ya, nggak paham situasi. Ya, jadi bagaimana bisa mengendalikan, bagaimana bisa mengatur, ya, mesti cerdas, fisiknya juga mesti kuat, karena mobilisasinya banyak, mobilitasnya itu tentu sangat berat, sangat banyak, ya, butuh pemimpin yang kuat, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang pengalaman, ya, pemimpin yang memang bisa, ya, untuk mengatur bagaimana kebutuhan, ya, masyarakatnya. Maka di sini kabirul qaum al-qaim bi umurihim, yang akan menegakkan urusan-urusan mereka. Min kulli sabtin naqib, dari setiap golongan naqibun ada satu pemimpin, yakunu kafilan ala qaumihi, yang menanggung urusan kaumnya bil wafai bil ahdi tautsiqah, ya, dengan perjanjian yang kuat,
Jadi dalam hal ini melaksanakan janji-janji yang telah disepakati. Ya kalau dalam bahasa kita, konteks kita sekarang ya undang-undang yang telah dibuat misalnya ya oleh pembuat undang-undang itu, kemudian ada perjanjian kan biasanya ya, perjanjian itu kalau dilaksanakan ya nanti seperti apa, kalau nggak dilaksanakan seperti apa, sudah ada ya. Jadi ya, ternyata sudah tidak jauh dari perjanjian-perjanjian ya, setiap pemimpin dengan rakyatnya, pembuat undang-undang pun juga ada janji-janji di sana. Qala Az-Zamakhsyari mengatakan lamma istaqarra Bani Israil bi Misra, tatkala mereka menetap ya, mereka Bani Israil menetap di Misra, di Mesir, ba'da halaki Fir'aun, setelah binasanya Fir'aun dan bala tentaranya. Ini ceritanya gitu. Ini kata Imam Az-Zamakhsyari dalam menjelaskan ayat ini. Jadi kejadian ini setelah apa? Bani Israel menetap di Mesir. Ya, jadi kisahnya kan panjang itu ya, semenjak lahirnya Nabi Musa sampai kemudian Musa diutus, kemudian berperang ya dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, setelah itu ya, ba'da halaki Fir'aun, setelah binasanya Fir'aun, amarahumullah, Allah merintahkan bisairi ila Ariha. Allah perintahkan agar Nabi Musa itu mengadakan perjalanan ya, sair ya, ila Ariha, ke tempat yang namanya Ariha. Ada yang tahu Ariha itu di mana? Hah? Ariha ya, di ardi Syam, ada di negara Syam. Sekarang masih enggak kan? Siapa yang tahu? Kan ada nih barangkali. Ariha itu sekarang istilahnya apa kalau Ariha? Atau tetap Ariha? Ada di Syam. Syam itu negara mana saja? Hah? Ada 4: Palestina, Lebanon, Suriah, Yordan. Ada 4, itu masuk dalam kategori Syam. Jadi berarti di sekeliling Mekah Madinah ya, berarti kan sekeliling Mekah Madinah itu Syam, ardus Syam. Nah, Ariha ini letaknya di daerah Syam. Tidak disebutkan tadi Yordan, tadi Lebanon, tadi Suriah, tadi Palestina. Yang paling banyak Palestina biasanya ya, Palestina. Karena di sini nanti kita akan temukan fakta sejarahnya. Bisyam kana yaskunuha Kana'iyun, Al-Kan'aniyun. Nah, Kan'an kan sampai sekarang berarti ada yang mengatakan bahwa orang-orang Palestina itu keturunan Kan'an, Kan'aniyun, bangsa Kan'an ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Al-Jababiroh, yang apa itu? Jababir itu dikira Jabbar, artinya apa? Sewenang-wenang ya, sewenang-wenang dia ya, orangnya gagah-gagah, besar-besar, dan tingkah lakunya sewenang-wenang. Wa qala lahum, maka Allah berfirman kepada mereka ya, Allah berfirman kepada Nabi Musa kepada mereka, inni katabtuha lakum, sesungguhnya aku menetapkan ya bumi itu untuk kalian, daron ya, wa qararan, tempat tinggal, fajahidu man fiha, maka perangilah orang-orang yang ada di tanah Ariha itu, fa inni nasirukum, maka aku menjadi penolong kalian. Jadi perintah Allah ini ya, perintah Allah agar meninggalkan Mesir untuk pindah ke Palestina. Kan'aniyun, Kan'an. Ya, ini Ariha tadi ya. Ariha tidak disebutkan di kata, kayaknya mengarah ke situ ya, ke Palestina. Agar pindah ke namanya Ariha, ya, yaitu Syam, bi ardi Syam. Wa amara Musa, dan Nabi Musa memerintahkan ya kepada mereka, bi ayyakhuda min kulli sabtin, agar menjadikan setiap golongan itu naqiban, ada satu pemimpin. Jadi berapa tadi jumlahnya? 12 golongan. Setiap golongan memerlukan satu pemimpin untuk mengatur strategi, melaksanakan tugas-tugas yang telah dijanjikan, ditetapkan ya. Faktaron nuqaba ya, wasarobihim ya, maka kemudian memilih apa namanya nakib-nakib itu, wasaro, dan berjalan bihim bersama mereka. Falamma nada min ardi Kan'an, falamma dana, maaf ya, dana wa nada. Falamma dana, maka tatkala sudah dekat ya,
sudah dekat dengan negeri Kan'an. Ba'athahum yatajassasunal akhbar, ya Nabi Musa menyuruh ya mereka untuk memata-matai. Jadi biasanya kalau mau masuk ke negeri itu kan harus ada apa namanya itu? Kalau dalam bahasa perang itu harus ada apa namanya istilahnya itu? Ada Bapak tahu Pak? Jadi mengirimkan delegasi dulu untuk melihat-lihat apa namanya itu? Mata-mata ya. Intel lah, ada intel. Yang ngintelin gitu loh. Itu perlu ya. Oh, kalau nggak ada yang itu nanti nggak ada informasi yang bisa diserap. Ya, itu strateginya. Jadi tajassus ya tajassasuna, yang mereka itu memata-matai. Ya. Tiba-tiba fara'au qauman, mereka itu melihat di Ariha tadi sebuah kaum. Orang-orangnya itu ajsamuhum azimah. Apa artinya? Badannya gede-gede kayak siapa di sini? Kayak ulum itu ya. Gede-gede badannya. Ya, aziman di sini, azimatan di sini bukan hanya gede, tinggi besar, tinggi besar. Ya. Ajsamuhum azimah. Walahum quwwatun wasyauqah. Mereka kuat, perkasa. Ya, biasanya kalau istilah tinggi besar itu identik dengan apa? Gagah, perkasa. Memang ya, jadi fisik itu walaupun ketika dites itu emang kuat atau enggak, itu kalau ngelihat fisiknya dulu itu sudah takut dulu, bener nggak? Iya pasti itu takut. Ini ada cerita ini ya, saya ke Jakarta pertama kali itu naik bis dulu, pernah ya. Di awal-awal saya belum pernah ke Jakarta. Ada satu acara saya sama teman saya. Ada copet di situ, di bis itu copet banyak. Masuknya bareng-bareng ada sekitar 6 orang. Lah kawan saya itu kecil krempeng gitu. Mohon maaf ya. Bukan berarti krempeng terus nggak kuat ya. Kadang-kadang malah kuatan yang krempeng ya, kecil gitu. Jadi yang dideketin itu dia. Kalau mas saya kagak berani dideketin. Sama sekali nggak disentuh saya. Ya kawan saya itu hampir kena itu uangnya, tas hampir kena. Ya. Ternyata milih-milih juga dia. Kalau sekiranya nanti hitung-hitungan dia nggak bisa ngalahkan tuh nggak disentuh gitu. Ya itu pengalaman ya. Ternyata benar memang fisik tinggi besar itu ya satu keuntungan sebenarnya ya. Jadi orang sudah takut duluan. Di sini juga disebutkan qauman ajsamuhum azimah wa lahum quwwatun wasyauqah. Fahabuhum warja'u wa hadatsu qaumahum. Ya mereka itu merasa takut ya, kemudian mereka kembali. Enggak jadi melanjutkan. Jadi ngelihat penduduknya itu udah ngeri gitu loh. Jangan-jangan nanti dikermus saya gitu. Jangan-jangan nanti saya ditelan sama mereka ya, dimakan mentah-mentah gitu ya. Mereka kembali ke tempatnya. Wahadatsu kaum, dan mereka menceritakan itu kepada orang-orang. Wa kana Musa qad nahahum, sedangkan Nabi Musa itu sudah mewanti-wanti, sudah mesen-mesen jangan sampai cerita ya. Nah, dilarang dulu, jangan sampai cerita dulu, jangan diceritakan dulu ya oleh jangan kepada kaumnya. Ayatahaddatu bima yarawna fanakatul mitsa. Jadi apa yang kau lihat nanti di situ, apapun yang kau lihat jangan kau ceritakan kepada orang-orang, nanti bisa nggak berani masuk nanti. Tapi namanya Bani Israel tetap ngeyel kan, akhirnya diceritakan gitu ya. Masyaallah bima yarawna. Kemudian mereka melanggar janji, wa tahaddatsu illasnain minhum, mereka menceritakan kejadian itu yang kengerian tadi, melihat orang-orang yang besar-besar tadi yang sekiranya mereka tidak bisa mengalahkan tadi ya. Jadi mereka menceritakan kecuali hanya 2 orang yang tidak menceritakan. Kalau 12, yang 10 menceritakan, yang 2 enggak. Kira-kira menangan mana? Beritanya jadi viral enggak kira-kira? Kira-kira jadi viral enggak? Oh, jadi viral. Ya, kalau yang enggak menceritakan 2, yang enggak menceritakan 10, yang 2 menceritakan masih mending. Nah ini ya, yang 10 memviralkan, yang 2-nya enggak. Ya, padahal sudah diwanti-wanti jangan sampai itu disebar luas
kan khawatir nanti ya enggak tercapai target-targetnya kan begitu. Tapi namanya Bani Israil ya tetap melanggar janji. Begitu ya. Wa qala Allah inni ma'akum, dan Allah berfirman, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, kepada Nabi Musa tentu ya, agar menceritakan kepada kaumnya, aina sirukum wa mu'inukum. Apa syaratnya? La in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakah. Ya, sungguh jika kalian menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Kalau begitu umatnya Nabi dulu ada sholat enggak? Ada sholat enggak? Ada. Ada zakat enggak? Ada. Ya, termasuk yang diperintahkan oleh Allah kepada umatnya Nabi Isa, Nabi Musa itu sholat dan zakat ini tidak lepas. Cuman bentuk sholatnya ya kita nggak mesti ngerti karena nggak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, nah, nggak harus tahu lah ya bentuk sholatnya. Tapi yang jelas mereka sholat juga. Ya tentu berbeda-beda bentuk sholatnya. Ya tidak seperti kita. Kan masing-masing umat, masing-masing nabi itu syariatnya bisa berbeda. Tapi usul ya akidahnya sama ya, dari syariat bisa beda tapi akidahnya sama apa? Mengesahkan Allah. Semuanya Nabi semua Rasul yang mengajak manusia agar mengesahkan Allah. Jadi syaratnya mendapatkan pertolongan adalah sholat yang baik ya, dan memiliki hubungan sesama manusia juga yang baik, maka pasti akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Karena zakat itu kan sebagai bentuk apa ya, sosial kan? Sosial, artinya berbuat baik, menolong kepada orang-orang yang lemah, fakir, miskin, orang lain. Ini merupakan zakat. Nah, di sini yang menarik ya, la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakah. Ini ada penekanan, al-lamu lil qasam. Ya, tadi lam di sini qasam. Qasam itu sumpah. Sumpah itu ada jawabnya. Ya, jadi sumpah itu ada jawabnya. La in, ya. Kemudian ada syarat ada jawab juga. Al-lamu lil qasam wa aqsama lakum wa uqsimu lakum, aku bersumpah kepada kalian ya Bani Israil, wahai Bani Israil, la in attaitum ma farrattu alaikum, jika kalian itu melaksanakan apa yang aku wajibkan kepada kalian. Apa itu bentuknya? Min iqamatis sholati wa itaiz zakah. Ini syarat, kedua syarat ini mesti dipenuhi. Ini oleh kita juga. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala kehidupan kita, maka kuatkan salat dan banyak menolong orang. Ya, ini poinnya. Banyak menolong orang. Bahkan saya pernah mendapatkan penjelasan dari seorang motivator ulung ya. Kata beliau, kalau kita ingin ditolong Allah, maka kita itu coba ya, kalau kita dalam kondisi butuh sangat pertolongan itu, coba pancing dengan mengagetkan orang, katanya. Maksudnya bagaimana? Ngagetin orang ya, ngagetin dalam arti positif. Contoh, misalnya kita punya tetangga yang miskin banget lah, kira-kira megang uang 1 juta itu nggak pernah dalam selama hidup. Ada nggak yang nggak begitu? Masih ada loh orang yang nggak pernah melihat uang 1 juta selama hidupnya. Ada. Berarti dia kira-kira penghasilan sehari atau sebulannya berapa itu? Maka ketika dia melihat uang 1 juta, kaget sekali sampai nangis-nangis itu, ya kan? Maka banyak youtuber itu yang suka nolong, tapi nolongnya mereka itu demi untuk menarik uang. Ini masalahnya. Kalau yang saya maksud tadi nolong beneran, bukan nolong yang kemudian agar supaya orang tertarik, supaya mengapa namanya itu, subscriber apa namanya? Apa? Iya, itu istilah itu harus tahu sekarang ya, supaya masuk ke situ. Nah, ini beda-beda ya. Nah, ini udah motivasi lain. Kalau yang saya maksud di sini adalah betul-betul ikhlas, ngagetin orang.
Orang yang selama hidup mungkin nggak pernah ngelihat uang 1 juta, tiba-tiba kita kasih, kayak apa itu? Kaget mas, kaget. Ya jangan 1 juta, 500 ribu adalah 500 ribu. Bagi orang-orang tertentu mungkin itu dianggapnya itu satu anugerah yang luar biasa, sehingga sampai sujud sampai nangis-nangis. Ngagetin orang supaya kita dikagetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuannya ya jangan supaya kita diberikan, oleh tetap aja kita niatkan ikhlas untuk menyenangkan orang. Ini hanya cara sebenarnya. Kagetin tuh orang, maka kita akan dikagetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ini yang pertama adalah melaksanakan sholat, wa ataitumuz zakah, dan menunaikan zakat. Dan zakat itu terkait dengan ibadah apa? Sosial, hubungan horizontal sama manusia, menolong orang, memberikan zakat, infak dan sedekah kepada orang. Kuatkan itu, maka pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amantum birusuli, dan serta beriman kepada rasul-rasulku, wazartumuhum, dan kamu bantu mereka, sadaqtum birusuli, manasartumuhum wa mana'tumuhum minal a'da. Ya, kalau kalian ingin ditolong oleh Allah, wa qala Allah inni ma'akum, tadi nasirukum wa ma'inukum. Ya, maka kuatkan salat, kuatkan zakat, infak, sedekahnya, dan meningkatkan iman, kepercayaan yang kuat, dan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya membantu Rasul bagaimana ya? Kalau dalam konteks kita sekarang, ya hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti apa yang dimaui Rasul dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk kita pada malam hari ini mau meluangkan waktu datang ke taklim ini juga bagian dari apa? Menolong dakwah Islam. Kunu ansarallah, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Apa Allah butuh ditolong? Enggak, maksudnya adalah menolong agar agama Allah ini tetap terus berjaya, diminati oleh banyak orang, menjadi dasar dan perilaku masyarakat. Tetap kita terus gaungkan nilai-nilai spirit ya dalam bersyariah, dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqratumullah qardan hasanan, dan meminjamkan kepada Allah. Nah, ini kalau kita fahami secara harfiah ya berbahaya, seolah-olah Allah itu butuh pinjaman kita kan gitu. Maksudnya apa pinjam di sini? Dengan pinjaman yang baik, bil infaqi fi sabilillah. Ketika kita infak bersedekah ya dalam rangka ingin mendapatkan pahala Allah, itu disebutnya apa? Qardon hasanan, ya. Qard ya, piutang yang baik ya. Jadi menolong orang-orang fakir miskin, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilil khair ibtigha mardatillah, yang tujuannya ingin memperoleh ridha Allah. Itu juga bagian dari kalau kita ingin ditolong Allah sesegera mungkin. Seberapapun yang kita bisa berikan ya kepada orang lain yang lebih butuh, karena infak sedekah itu nggak harus nunggu kaya dulu. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, tatkala kaya atau tatkala miskin itu kita berpeluang untuk memberikan infak dan sedekah. Nah, maka kalau kita ingin ditolong Allah seberapapun, kita sesering mungkin ya. Wah, ini kalau kita bahas panjang ya. Maka la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, sungguh ya, sungguh Allah akan menghapus ya, sudah aku akan menghapus, betul-betul akan menghapus dari kalian dosa-dosa kalian. La ukaffiranna ankum, ya akan aku hapuskan dari kalian dosa-dosa, keburukan dan kesalahan kalian. La amhauna ankum dzunubakum, ya aku akan hapus ya dosa-dosa kalian. Wahada jawabul qasam, inilah yang disebut jawabul qasam. Tadi ada sumpah, ini jawabannya. Tadi lain aqamtumus shalah dan seterusnya ada sumpah, maka kemudian di sini ada jawab. Maka la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, pasti akan aku hapus. Jadi Allah yang berjanji akan dihapus keburukan-keburukan itu.
Ya. Walau udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, ini janji yang paling kita tunggu adalah tatkala Allah menjanjikan kepada kita, sungguh aku akan masukkan kalian jannatin ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang salah satu kemewahan yang ada di surga adalah ada air yang mengalir di bawah bangunan-bangunan surga itu, ya. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil, maka barang siapa yang sesudah itu, ya, mereka ingkar, kafir, ya, setelah itu minkum dari kalian, faqad dhalla sawa'as sabil, sungguh ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Man kafara ba'da dzalikal mitsaq, barang siapa yang ingkar setelah perjanjian itu, faqad akhta'at tariq as-sawiyyu wa dhalla dhalalan la syubhata fihi. Jadi maksudnya mengingkari janji-janji tadi itu, ya, dia telah tersesat dari jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca, kita dengarkan semuanya dari dua ayat ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.